Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu, link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Bella, simak terus video yang sampai habis, silahkan subscribe buat yang belum, dan jangan lupa nyalakan loncengnya, agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas money magnet Anda alami setelah mengubah ini. Keberadaan magnetik Anda adalah keberadaan Anda yang membentang lebih jauh dari yang dapat Anda lihat atau rasakan. Justru karena Anda adalah makhluk energi, meskipun Anda juga makhluk fisik. Masuk akal untuk mengatakannya bahwa jika sebagian dari keberadaan diri kita adalah tidak terlihat oleh mata fisik, maka mungkin beberapa penyebab di balik masalah kesehatan fisik, beberapa mungkin tidak terlihat oleh mata telanjang. Kebanyakan orang beranggapan bahwa mereka ada tidak lebih dari sebatas kulit saja, karena kulit Anda mewakili lapisan luar dari apa yang dapat Anda lihat. Tetapi penyembuhan dengan menggunakan magnet merupakan bukti ilmiah bahwa ada lebih banyak hal ternyata daripada yang dapat terlihat oleh mata fisik saja. Misalnya kita sekarang tahu bahwa diri kita menghasilkan medan elektromagnetik yang diciptakan oleh aktivitas listrik dalam tubuh. Maka itu dibuat oleh arus listrik di dalam sistem saraf serta proses elektrokimia yang terus-menerus terjadi di semua sel tubuh. Para ilmuwan sekarang tahu bahwa medan elektromagnetik jantung kita mampu menjangkau sampai 3 meter dari tubuh ke segala arah, belakang, atas, ke bawah, di depan, dan semua sisi. Bahkan pada tahun 1956, ilmuwan Jepang melakukan terobosan penelitian yang membuktikan tanpa ragu bahwa memang ada gaya listrik dan magnet di dalam tubuh. Medan elektromagnetik yang berdenyut akan menciptakan perubahan listrik pada tingkat sel dan metabolisme sel. Fenomena ini diketahui sebagai efek piezoelektrik. Pengobatan barat telah mengakui dan menerima keberadaan medan elektromagnetik ini. Tetapi selama bertahun-tahun hanya dapat diukur aspek kelistrikannya saja. Ilmuwan dan medis telah mengukur aktivitas listrik tubuh di bawah kondisi klinis ini selama bertahun-tahun. EKG atau elektrokardiogram yang mengukur listrik. Sedangkan EEG atau elektroensefalogram yang mengukur aktivitas listrik otak baru digunakan sejak tahun 1913. Hukum fisika dasar menyatakan bahwa setiap aktivitas listrik dihasilkan, maka medan magnet yang sesuai akan selalu terjadi. Para ilmuwan juga dapat mengukur medan magnet ini dengan menggunakan alat tertentu. Segala sesuatu yang ada memancarkan energi vibrasi akan memiliki efek langsung pada medan energi kita. Apakah itu baik atau buruk? Beberapa hal akan memiliki efek vibrasi yang lebih positif dan yang lainnya akan memiliki efek yang lebih negatif. Jika Anda menatap sebuah lukisan suatu pedesaan yang indah, vibrasi positif energi yang dipancarkan oleh lukisan akan berdampak positif berpengaruh pada Anda. Di sisi lain, sebuah lukisan pemandangan yang mengerikan tentu akan memberikan kesan yang sebaliknya. Kemudian, emosi adalah energi yang bergerak. Semua energi adalah frekuensi dan semua frekuensi membawa informasi. Berdasarkan pada pikiran dan perasaan pribadi kita sendiri, kita selalu mengirim dan menerima informasi. Jadi, jika kita menciptakan kembali hari demi hari, memikirkan pikiran yang sama dan merasakan emosi yang sama, kita akan menyiarkan hal yang sama melalui medan elektromagnetik berulang kali. Mengirimkan energi yang sama dengan pesan yang sama. Dari perspektif energi dan informasi, ini berarti energi yang sama dari masa lalu kita terus membawa informasi yang sama, yang kemudian terus menciptakan masa depan yang sama. Maka energi kita pada dasarnya adalah sama dengan masa lalu kita. Satu-satunya cara kita dapat mengubah hidup kita adalah dengan mengubah pola energi kita, mengubah medan elektromagnetik yang terus-menerus kita pancarkan ini. Dengan kata lain, untuk mengubah keadaan kita harus mengubah cara kita berpikir dan apa yang kita rasakan. Apapun keadaan, apapun kondisi kita, termasuk kondisi keuangan sekalipun. Ini adalah kebenaran yang boleh saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Saya pun merubah kondisi keuangan melalui perubahan energi.
medan elektromagnetik. Dalam hal ini mengubah cara berpikir dan merasa dulu. Ini akan mendorong tindakan yang berbeda dari diri atau semesta kemudian mendukung melalui kebetulan-kebetulan atau sinkronisitas. Orang kadang menyebut kondisi ini sebagai mengalami money magnet. Hal lain yang perlu diketahui adalah kemana perhatian diberikan, maka energi akan mengalir ke sana. Karena kemana Anda menempatkan perhatian adalah kemana Anda akan menempatkan energinya. Ketika Anda bangun pagi hari dan segera mulai menempatkan perhatian dan energi pada semua orang yang harus Anda temui hari itu, tempat-tempat yang akan dikunjungi, benda-benda yang Anda miliki, atau hal-hal yang harus Anda lakukan di hari itu, maka energi akan mulai menyebar keluar. Energi kreatif perlahan mengalir menjauhi dari diri Anda karena hal-hal di dunia luar mulai mendapatkan perhatian Anda. Smartphone Anda, laptop Anda, rekening bank Anda, rumah, pekerjaan, rekan kerja, pasangan, anak-anak, musuh, hewan peliharaan, bahkan kondisi kesehatan dan sebagainya. Jelas bahwa perhatian kebanyakan orang dan energi diarahkan ke dunia luar. Ini menimbulkan pertanyaan, lantas berapa banyak energi yang tersisa di dunia pikiran dan perasaan batin Anda untuk menciptakan realitas baru? Ketika perhatian Anda dan karenanya energi Anda terbagi di antara semua objek, orang, masalah, dan masalah di dunia luar, tidak ada kemudian energi tersisa bagi Anda digunakan untuk dunia batin. Jadi tidak ada energi tersisa yang digunakan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Mengapa? Karena bagaimana Anda berpikir dan bagaimana Anda merasa, Anda benar-benar menciptakan realitas pribadi Anda. Oleh karena itu, jika berpikir sama dan merasa sama dengan semua yang kita ketahui, ini akan terus menegaskan kembali kehidupan yang sama. Kemudian lingkungan eksternal lah yang akan mengendalikan pikiran dan perasaan kita. Kita terus-menerus menjaga hidup tetap sama karena menjaga perhatian, pikiran, dan energi serta perasaan pada hal yang sama di dunia eksternal. Kapanpun kita menempatkan semua perhatian dan energi pada dunia luar dan merekamnya dalam bentuk reaksi terhadap kondisi yang sama dengan cara yang sama. Dalam keadaan stres parah yang menyebabkan otak terus-menerus dipicu, dunia batin menjadi tidak seimbang, dan otak mulai bekerja secara tidak efisien. Kemudian kita akan menjadi kurang efektif dalam menciptakan apapun. Dengan kata lain, kita menjadi korban dalam hidup, dan bukannya menjadi berdaya atas hidup. Perlu rutin berlatih agar mampu melampaui semua hal itu dan mengalihkan perhatian Anda dari dunia luar ke dalam. Itu sebabnya meditasi adalah salah satu alat yang mampu mengubah keadaan internal seseorang. Hal ini memungkinkan kita untuk beristirahat, disconnect terlebih dahulu dengan dunia luar, dengan setiap orang, setiap hal, setiap tempat, dan setiap masalah dalam waktu tertentu, untuk melakukan perjalanan ke dalam. Setelah mengatasi emosi dan Anda mengalihkan perhatian pikiran dari segala sesuatu yang ada di dunia luar sana, ini seperti memanggil energi Anda kembali, memutuskan hubungan dengan realitas masa lalu dan hadir di saat ini sekarang. Mengalihkan perhatian Anda dari tubuh Anda, rasa sakit, dan rasa lapar. Menjaga perhatian pada sesuatu, melupakan sejenak semua tentang smartphone atau urusan kerja dan masalah dan lain-lain. Dengan kembali perhatian ke dalam, maka Anda akan cukup energi yang tersedia untuk menciptakan masa depan yang baru. Energi yang tersimpan, terfokus tentu akan meningkatkan aktivitas listrik dalam tubuh, menghasilkan medan elektromagnetik yang lebih besar, berguna untuk money magnet kita. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-277 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu ya, sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.